Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau sungguh untuk bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Engkau sukacitaku Tuhan. Hanyalah Engkau kekuatan dalam hidup. Terima kasih, oh Yesus.
Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC, jemaat yang ada di Lu maupun ada di Palu atau dimanapun saudara berada, simpatisan kami yang sedang mengikuti program ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita dalam keadaan yang baik, kita semua sehat, kita tetap kuat, kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur, mari kita bersuka cita menyambut hari yang baru di pagi hari ini. Bapak dan Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan untuk menjadi penuntun bagi kita di sepanjang hari yang akan kita jalani. Mari kita setelah dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami boleh berada dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan dan kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati hari yang baru. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Kami sehat, kami kuat. Itu anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami datang kepada Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu akan menuntun kehidupan kami, menjadi penolong, kekuatan, pengharapan bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi semua jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami semua, Engkau berikan kami pengertian, berikan kami hikmat. Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh mengerti kebenaran-Mu, bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, pagi hari ini pada tanggal 16 ini kita kembali akan belajar tentang kisah Ayub pada pasal yang ke-40. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pasal-pasal yang sudah kita lalui, kita sudah belajar banyak tentang kisah Ayub ya. Bagaimana Ayub mengalami kebaikan Tuhan, bagaimana Ayub menjalani proses yang Tuhan izinkan, bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan dialami. Tapi di sana kita terus dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Pagi hari ini saya akan bacakan satu ayat pada pasal 40 ini, yaitu pada ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya berikan tema pada pagi hari ini, Tuhan itu Maha Adil. Nah saudara, kekasih Tuhan yang diberkati, pada pasal-pasal yang kita sudah pelajari, ya, dari pasal 1 sampai pasal yang ke-39, ya, banyak kita menyaksikan pengalaman-pengalaman Ayub dengan Tuhan, dan banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan kepada Ayub. Nah saudara, kita tahu bagaimana penderitaan yang Ayub alami. Ya. Walaupun Ayub adalah salah seorang yang jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, bahkan kaya dikatakan oleh firman Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita tahu bagaimana ketika Tuhan memutuskan sesuatu untuk dialami oleh Ayub. Ketika Tuhan memutuskan untuk mengizinkan sesuatu pergumulan yang dialami oleh Ayub yang begitu berat. Hartanya habis, anaknya habis, harta kekayaannya hilang seketika, sirna seketika. Bahkan dikatakan istrinya pun meninggalkan dia. Tetapi Bapak dan Ibu, kita juga melihat bagaimana kedatangan sahabat-sahabat Ayub, ya, yang sepertinya memberikan kekuatan, penghiburan. Ya. Mereka seakan-akan turut merasakan bagaimana penderitaan Ayub. Dikatakan dalam Alkitab, mereka datang berhari-hari duduk di abu bersama-sama dengan Ayub. Tetapi pada proses yang sedang berjalan, sahabat-sahabat Ayub ini mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Ayub. Mengapa Ayub mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Bahkan mereka mulai menuduh Ayub. Sebenarnya apa yang dialami itu akibat dari kesalahan Ayub sendiri.
dalam penderitaan yang berat seperti itu, atas tuduhan-tuduhan sahabat-sahabat Ayub, Ayub mulai mempertanyakan keadilan Allah. Ayub mulai meragukan konsistensi kebaikan Tuhan. Karena Tuhan seakan-akan meninggalkan Ayub. Tuhan seakan-akan tidak membela orang benar, tapi meninggalkan Ayub. Bayangkan saudara-saudara, penderitaan yang Ayub alami. Dia sakit secara jasmani. Dari kepala sampai ujung kaki dikatakan dia mengalami satu penyakit bara yang sangat luar biasa. Atas tuduhan-tuduhan sahabat-sahabat Ayub ini, Bapak Ibu, Ayub mulai mempertanyakan bagaimana sebenarnya kebaikan Tuhan itu. Sungguhkah adil Allah itu? Allah seakan-akan meninggalkan Ayub, seakan-akan tidak membela orang yang benar. Adilkah Allah itu? Nah saudara-saudara, pada pasal 40 ini, kalau kita lihat judulnya menakutkan. Karena dikatakan Allah itu menantang Ayub. Nah saudara, kalau kita membaca pasal 40 ini dari ayat 1 sampai selesai, di sana kita melihat Tuhan mulai berbicara kepada Ayub. Tuhan mulai menuntun Ayub agar dia sungguh-sungguh mengerti bahwa sesungguhnya Allah itu punya otoritas. Allah itu punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dan apa yang Tuhan putuskan, apapun yang Tuhan kerjakan, sesungguhnya baik adanya. Dan Tuhan Maha Adil. Nah saudara, pada saat dia mengalami penderitaan, Ayub mulai berkeluh kesah. Ya. Mungkin sudah menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan sahabat-sahabatnya. Bahkan mungkin Ayub sudah menyalahkan Tuhan. Hal seperti ini saudara-saudara terjadi dalam kehidupan kita. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini dari pelajaran kisah Ayub pada pasal 40 ini. Ya, di dalam pergumulan kita menjalani proses hidup, ya, mungkin kita juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Ayub. Mengapa saudara-saudara? Karena Allah Abraham, Ishak dan Israel, Allah yang dipercaya oleh Ayub, Allah yang memberkati Ayub, Allah yang mengizinkan sesuatu dialami oleh Ayub, itu juga Allah yang kita percaya sampai hari ini, yaitu Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kadangkala dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah persoalan atau proses hidup yang Tuhan izinkan kita alami, mungkin kita menyalahkan diri kita. Ya. Dengan keluh kesah menyalahkan diri kita. Dengan sungut-sungut menyalahkan keadaan. Dengan sungut-sungut mungkin menyalahkan orang lain. Bahkan tanpa kita sadari. Dengan keluh kesah kita juga sudah menyalahkan Tuhan. Nah saudara, apa yang perlu kita perhatikan dari peristiwa Ayub pada pasal 40 ini? Nah, yang pertama saudara-saudara, marilah kita menjaga perkataan atau dalam segala situasi, dalam segala persoalan, masalah, pergumulan hidup yang kita alami. Mari kita berhati-hati dengan perkataan kita. Mari kita menjaga perkataan kita, menjaga hati kita. Sehingga dalam keluh kesah, ya, kita mengeluh kepada Tuhan, tetapi kita tidak mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya bertentangan, ya, dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan sifat Allah yang sesungguhnya. Tidak sesuai dengan karakter Allah yang sesungguhnya. Karena apa yang kita katakan, ya, itu meluap dari hati kita. Dan apa yang kita ucapkan itu pasti didengar oleh Tuhan. Dan kata-kata yang tidak sesuai, ya, dengan sifat Allah, ya, itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat di dalam firman Tuhan, ya. Satu ayat Matius 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sering kita ketika diizinkan Tuhan mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami proses hidup ini, kadangkala kita berkeluh kesah, kadangkala kita mengeluh, kadangkala mungkin kita menyalahkan orang lain, mungkin menyalahkan istri kita, anak-anak kita karena ada masalah. Saudara, mari kita jaga perkataan, jaga hati. Karena yang kita ucapkan itu meluap dari hati. Dan Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita ucapkan itu. Ketika itu sebenarnya tidak sesuai dengan sifat Allah, dengan karakter Allah, itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Bahkan itu akan membuat kita makin jauh dari Tuhan. Peristiwa Ayub, pada pasal 40 ini, Allah Tuhan mulai mengarahkan Ayub, mengarahkan pandangan Ayub, mengarahkan hatinya Ayub agar dia fokus kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana ketekunan Ayub pada saat dalam penderitaan. Tetapi ada juga keluh kesah Ayub yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Diperhadapkan dengan situasi yang mungkin sangat berat. Tetapi mari kita jaga hati kita. Mari kita jaga perkataan kita. Mari kita jaga hati kita agar apa yang kita ucapkan itu hanya merupakan kata-kata ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kata-kata syukur kita kepada Tuhan bahwa sesungguhnya apapun yang Tuhan izinkan terjadi kita alami itu baik adanya karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Satu ayat terakhir sebagai penutup saudara, Roma 8 ayat belakang dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan, dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam segala situasi, apakah itu pergumulan berat, tantangan, persoalan, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Allah turut campur tangan, Allah turut bekerja di sana. Dalam situasi apapun, Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita lihat bagaimana perjalanan hidup Ayub selanjutnya. Tinggal 2 pasal lagi akan selesai. Saudara, kalau kita pelajari pada pasal 42 di sana bagaimana Tuhan pulihkan Ayub. Dikatakan Tuhan mengembalikan apa yang menjadi milik Ayub 2 kali lipat dari yang pertama. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan saudara yang sangat luar biasa. Kalau kita baca bahwa dikatakan di seluruh negeri tidak ada perempuan yang secantik anak Ayub. Nah, saudara, itu karya Tuhan yang dinyatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, kita tahu bagaimana penderitaan, pergumulan yang Ayub alami, yang Ayub hadapi. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Nah, saya percaya dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan izinkan hal-hal yang kita alami yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, yang akan melebihi kekuatan kita. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Dia akan memberikan jalan keluar sehingga pada saat kita dicobai, kita sanggup menanggungnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, marilah dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang kita pelajari dari kisah Ayub ini, dari pasal 1 sampai 40 ini. Banyak hal-hal yang jadi perenungan kita. Tentu saja hari ini saudara itu menjadi implementasi dalam kehidupan kita. Kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa dalam situasi apapun Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, kita lihat beberapa waktu yang lalu saudara, bagaimana keadaan pandemi di negara kita, bahkan di kota kita. Tapi hari ini kita lihat Tuhan bekerja, bagaimana campur tangan Allah. Sehingga dalam keadaan pada saat ini keadaan negeri kita semakin baik, keadaan di kota kita semakin baik. Kita boleh beribadah lagi seperti semula saudara-saudara. Kita boleh bertemu, kita boleh tatap muka lagi, kita boleh bertemu lagi bersama-sama. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Marilah dalam hidup kita, mari kita jaga perkataan kita. Dalam situasi apapun, kita jaga hati kita jaga perkataan kita, ucapan-ucapan kita, keluh kesah kita. Mari kita berkeluh kesah kepada Tuhan dengan kata-kata ucapan syukur, dengan kata-kata berkat yang kita ucapkan kepada orang lain. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Bagaimana Tuhan pulihkan Ayub pada akhirnya, saya percaya dan kita percaya bahwa apapun masalah kita, pada akhirnya Tuhan akan pulihkan kita, membawa kita pada keadaan
yang lebih baik. Tuhan berkati firman-Nya pagi hari ini. Mari Bapak dan Ibu kasih dalam Tuhan, saya akan berdoa untuk kita semua. Apapun pergumulan saudara, apapun pergumulan kita, letakkan tangan saudara pada dada saudara dan angkat tangan kanan, letakkan tangan kiri pada dada saudara. Saya akan berdoa bagi Bapak dan Ibu yang menyaksikan acara ini dimanapun saudara berada. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Namun kami percaya Roh Kudus tidak akan berhenti. Engkau terus menuntun kami, memberikan kami mengerti, memahami kebenaran-Mu, bahkan dimampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tantangan apapun yang kami hadapi, tantangan masalah pun yang kami hadapi, kami alami saat ini, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami boleh belajar dari kisah Ayub, bagaimana Tuhan menyertai, melindungi, memelihara kehidupan Ayub pada saat dalam penderitaan pun kasih Tuhan nyata bagi Ayub. Itu akan kami alami Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ajar kami Bapak, Roh Kudus tuntun kami, agar kami boleh menjaga hati, pikiran kami, tutur kata kami, agar kami belajar mengucapkan keluh kesah dengan kata-kata berkat. Kami hanya mengeluh kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah sumber dari segala yang kami butuhkan. Terima kasih kami boleh belajar mengucapkan kata-kata ucapan syukur, kata-kata berkat kepada orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mau lihat saudara-saudara kami, jemaat yang menyaksikan acara ini, yang meletakkan tangan kiri dada mereka, yang mengangkat tangan kanan mereka. Tuhan, mari Tuhan, mungkin mereka dalam pergumulan karena sakit penyakit, karena persoalan, karena masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Tuhan, hamba berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pergumulan apapun Tuhan angkat dalam nama Yesus. Hiburkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat terjadi sampai hari ini bagi yang percaya kepadamu. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami percaya oleh iman kami semua, oleh iman jemaat yang menyaksikan acara ini, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Pergumulan apapun yang mereka alami Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Masalah mereka Tuhan ambil alih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di pagi hari ini. Kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Kami percaya perlindungan sempurna buat kami. Roh Kudus tolong kami, Engkau hadir tinggal di hati pikiran kami. Engkau sungguh Allah Immanuel yang kami percaya. Engkau selalu menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.